Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Solusiija. Sudah lama ya saya tidak kembali memposting analisa teknikal saham di channel YouTube saya, dan kali ini saya kembali memposting atau upload analisa teknikal saham menurut pandangan saya. Oke, sebelum kita melanjutkan analisa teknikal saham, saya ingin mengulas sedikit terkait analisa teknikal IHSG untuk besok ya. Untuk besok di tanggal 18 November 2021 ya. Hari ini tanggal 17 November 2021, IHSG mengalami closing dari ditutup di angka 6.675 ya, 6.675. Dilihat dari strukturnya, IHSG saat ini berada pada tren naik ya. Bila saya tarik garisnya seperti ini ya, berada pada tren naik ya. Kemudian di sini juga sudah membentuk ATH baru, all time high baru ya, kisaran di angka 6.714 di tanggal 12 November 2021. Oke, dilihat dari strukturnya, saya coba memberikan garis dulu ya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Oke, sebentar. Oke, kira-kira seperti ini. Di sini IHSG yang pertama terlihat ini ada lower ya, ada lower. Kemudian ini ada lower high ya. Dan di sini juga ada high, kemudian ada higher high ya. Menurut saya untuk IHSG ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya, selama IHSG tidak mengalami closing breakdown dari support yang ini ya. Support yang ini dikira-kira tidak mengalami closing breakdown dari 6.481 ya, masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan selama tidak mengalami closing breakdown dari 6.481, tepatnya di support ini ya. Dan di sini ada swing lower high lagi ya. Di sini ada lower high dan di sini tepat supportnya yaitu sebentar, kira-kira ya nih di 6.590 ya itu. Nah, jika nantinya IHSG ini mengalami closing breakdown dari support yang ini ya di 6.590 maka ada potensi untuk IHSG ini kemungkinan akan menyentuh area, yaitu area support trendline yang ini ya. Saya coba ganti warna biru. Oke. Kalau mengalami closing breakdown dari 6.590, ada potensi untuk menyentuh yaitu support trendline-nya. Kisaran ya kira-kira pokoknya menyentuh area support trendline ini. Kemudian indikasi awal bahwasanya IHSG akan melanjutkan kenaikan yaitu mampu breakout dari all time high sebelumnya, yaitu di kisaran 6.714 ya. Seperti itu. Jika mampu breakout, maka ada potensi pergerakan dari IHSG akan melanjutkan kenaikan. Namun jika mengalami closing breakdown dari 6.481, maka ada potensi untuk koreksi lebih dalam. Menurut saya seperti itu untuk IHSG ya. Oke, saham pertama yang saya ingin analisa yaitu saham MEDC. Saham MEDC hari ini closing di angka 550. Saya coba analisa dilihat dari struktur di time frame yang lebih besar. Yang saya pilih yaitu time frame weekly ya. Di sini di time frame weekly MEDC mengalami
sedang terjadi tren kenaikan, yaitu bullish ya di struktur market area yang ini. Oke, area ini MEDC mengalami tren kenaikan, tren naik. Ya, itu yang pertama. Bisa kita lihat di sini ya, sebentar. MEDC mengalami kenaikan, kemudian koreksi, naik, kemudian koreksi, dan ini mengalami kenaikan dan sedikit mengalami koreksi. Nah, kemudian jika kita lihat di time frame daily, oke, di time frame daily di struktur kecilnya pun sedang mengalami tren naik, yaitu di sini. Jika saya saya coba buat, nah ini dia. Ini tren garis support trend line ini ya, yang warna hitam ini sudah di breakdown, yang kemudian saat ini yang terjadi adalah mengalami sideways di area 500 di area 540 hingga 575. Ini terjadi sideways ya, masih konsolidasi. Oke, dan saya ingin mencoba memberikan support, tanda support ya, garis support. Di sini ada support, kemudian nah untuk MEDC ini sedang mengalami konsolidasi di time frame daily ya. Konsolidasi atau sideways di rank 540 hingga 575. Jika 540 ini di closing breakdown ya, di closing breakdown, maka ada potensi pergerakan saham MEDC ini akan turun ya, akan turun ke area support ini ya, area support di angka 520 ya. Jika mengalami closing breakdown dari 540, maka ada potensi MEDC akan turun, yaitu ke 520 di area supportnya. Kemudian jika mengalami breakout dari 575, maka ada potensi pergerakan dari saham MEDC ini terdekatnya akan menemui area supply-nya ya. Area supply-nya yaitu kisaran di angka 590 hingga 615. Dengan catatan MEDC harus mampu closing breakout dari 575 ya. Harus mampu breakout dari 575 dengan kondisi volume pembelian yang meningkat. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu saham WSKT. Saham WSKT. Sebentar, saya coba hapus dulu coret-coretan saya sebelumnya. WSKT mengalami penurunan ya, hari ini closing di angka 820 ya, di 820. Oke, saya ingin mengulas analisa teknikal saham WSKT, yaitu saya bisa analisa di area ini ya, di area ini. Oke, saya coba buat support trend line-nya dari sini ke sini. Pada tanggal 12 November 2021, WSKT mengalami closing breakdown dari support trend line, sehingga setelah tanggal 12 November 2021, tiga ini mengalami penurunan ya, Dan di sini saya coba, di sini ada area support ya, di sini ada area support di angka 815, itu merupakan support sebelumnya, dan pada tanggal 16 November sudah mengalami kembali breakout dari supportnya ya, closing breakout dan naik, dan hari ini pun closing masih di atas support, yaitu masih di atas 815. Jika saya mengukur menggunakan Fibonacci retracement dari sini ya, dari sini, kemudian dari sini
ke atas. Sebentar, saya tampilkan dulu angka-angkanya. Oke. Sebentar. Iya. Ketika mengalami sentuhan di angka 790, yaitu di area Fibonacci 0,786, MEDC mengalami pantulan ke atas, ya, pantulan ke atas sehingga mampu closing breakout kembali dari support klasiknya yaitu di 815. Ya, mampu breakout kembali di 815 dan hari ini tanggal 17 November mengalami penurunan di angka hingga 820 closingnya. Nah, untuk besok seperti apa? Menurut saya untuk besok saham WSKT ini jika besok masih mampu bertahan di 815, maka ada potensi pergerakan WSKT masih akan berkutat di area 815 hingga 850. Pergerakan WSKT akan masih berkutat di area itu. Namun jika mengalami closing breakdown dari 815, ada potensi pergerakan dari saham WSKT ini akan menemui kembali atau turun di area support ini, ya. Kira-kira di angka 775. Jika mengalami closing breakdown dari 815, maka ada potensi pergerakan WSKT akan turun ke support yaitu di 775. Tetapi jika mampu bertahan di 815, pergerakan WSKT masih akan berkutat di area 815 dan 850. Tentu jika mampu breakout kembali dari 850 itu indikasi awal yang baik menurut saya, ya. Bisa saja pergerakannya akan lanjut naik. Oke, seperti itu untuk saham WSKT menurut saya. Selanjutnya yaitu saham PNBS. Saham PNBS hari ini closing di angka 90, ya. Saya sudah share di grup Telegram, ya, mengenai saham PNBS ini. Sempat mengalami closing breakdown dari 89 kemudian turun mengenai area demand-nya, ya. Dan hari ini closing tetap masih di atas 89. Menurut saya untuk saham PNBS ini masih berpotensi untuk naik selama tidak mengalami closing breakdown dari 89. Terdekatnya menurut saya bisa ke 98 dan targetnya bisa ke 103 jika masih mampu bertahan di 89, ya. Dan bisa kita lihat di sini ada swing low yang pertama, kemudian lower, kemudian ini lower high, dan ini ada higher, ya, ada high. Nah, jika mampu breakout dari 98, menurut saya ada potensi untuk ke 103. Ini tinggal pembentukan dari high baru, ya, higher high. Jika ini mampu di breakout, maka ada potensi untuk membentuk higher high terbaru, yaitu kisaran di angka 103. Selama tidak mengalami closing breakdown dari 86, masih ada potensi untuk up ke 103. Menurut saya seperti itu untuk PNBS. Selanjutnya yaitu saham SAMI. Hari ini closing di angka 404, ya. Dilihat dari trennya, saya ingin mengulas dari area ini, ya, di area ini. Oke, saya coba memberikan panel-panel, ya. Oke, kira-kira seperti ini. Sebentar. Oke, sahamnya sedang mengalami tren turun, ya, Kemudian di sini juga ada area supply, ya, area demand maksudnya di angka 366 hingga 404. Ini merupakan area supply.
Dan SAME ini juga sudah mengalami closing breakout dari support ini ya. Ya, dari support ini jadi wajar jika masih mengalami lanjut turun ya, karena support kuatnya sudah di closing breakdown. Oke. Selanjutnya seperti apa untuk saham-saham besok? Besok di sini bisa kita lihat stokastik RSI-nya sudah sangat jenuh jual ya, sudah sangat jenuh jual. Kemudian saya coba menggunakan EMA. Oke. Di sini volume penjualan juga mengalami kenaikan ya sebelumnya. Jadi wajar volume penjualan. Kemudian candle pun berada di bawah EMA 10, EMA 24 dan EMA 90 ya. Garis hitam ini EMA 10, garis biru ini EMA 24, kemudian garis merah ini EMA 90. Oke. Oke, selanjutnya bagaimana jika saya menggunakan Fibonacci retracement? Saat ini saham SAME itu berada di area Fibonacci retracement, yaitu di 1,272 hingga 1,414 ya, yaitu di area 402 hingga 414, di area 414 hingga 402. Oke. Untuk besok seperti apa? Menurut saya kemungkinan besok masih akan turun ya. Kemungkinan besok akan masih turun hingga ke 402. Turun hingga 402, mungkin bisa saja, bisa kemungkinan ada untuk potensi terjadi turun lebih dari 402. Tetapi mengingat stokastik RSI-nya sudah jenuh jual, kemungkinan jika nanti mengalami penurunan di bawah 402, ada potensi untuk melakukan atau terjadi pembalikan arah, yaitu naik kembali ya. Saya melihat potensinya seperti itu. Selama masih mampu bertahan di 402, menurut saya ada potensi pergerakan dari saham SAME ini bergerak dari 402 hingga 414 ya. Ada potensi seperti itu. Namun jika besok mengalami penurunan kembali hingga breakdown dari 402, menurut saya kemungkinan besok itu ada potensi untuk pembalikan arah. Karena apa? Karena dilihat dari stokastik RSI-nya sudah jenuh jual ya, sudah jenuh jual. Kemungkinan kalau besok memang akan turun, potensinya adalah menurut saya bisa saja di sini ada gap ya, ada gap yang terbentuk. Sebentar, kira-kira kalau memang akan turun ke gap. Oke. Kira-kira kalau besok mengalami penurunan hingga ke sini, sebentar, ada gap up yang belum ditutup ya di angka 396 ini. Saya tunjukkan gapnya di area ini. Ini gapnya. Oh maaf, terbalik. Di sini ada gap yang terbentuk tetapi belum ditutup. Ini itu kisaran di angka 396 ya. Ada gap yang belum tutup. Kalau memang besok akan turun kembali, kalau terjadi breakdown kemungkinan akan menyentuh area 396 ya, karena disitu ada gap yang belum ditutup. Dan dilihat dari stokastik RSI-nya sudah jenuh jual, kemungkinan juga ada potensi untuk mengalami kenaikan setelah terjadinya penurunan ya. Bisa jadi ke 402 hingga ke 408. Untuk saham-sahamnya seperti itu menurut saya. Selanjutnya yaitu saham BFIN. Saham BFIN. BFIN hari ini closing di 1080. Jika dilihat dari, saya ingin coba analisa dari area ini ya, area ini. Oke. Kemudian masih tren naik ya, masih tren naik. Dilihat dari pola chartnya, menurut saya ini triangle ya, triangle. Kemudian ini
Oke, hari ini ternyata mengalami breakout, closing breakout dari support trendline dari triangle itu sendiri ya. Closing breakout, bagaimana volumenya? Oke, disertai dengan volume yang cukup signifikan ya, cukup signifikan di atas rata-ratanya. Dan di atas EMA 10, candlenya EMA 24 dan EMA 90. Dilihat dari stokastiknya seperti apa? Stokastiknya pun terindikasi akan mengalami golden cross ya, golden cross. Oke. Bagaimana targetnya? Di sini bisa kita lihat, di sini ada area supply ya. Di sini ada area supply, tentunya di area kisaran 1115 hingga 1155 itu. Kemudian kalau saya menggunakan Fibonacci ekstensi, target kenaikannya kira-kira, oke sebentar saya tampilkan dulu area angkanya. Bentar, saya ubah dulu. Saya coba menggunakan Fibonacci ekstensi untuk mengukur target kenaikannya seperti apa. Sampai di mana? Sebentar ya. Oke. 1,272 1,44. Oke, kemungkinan ada potensi dari saham BFIN ini akan menyentuh terdekatnya yaitu di area 1110 ya. Kemungkinan ada potensi untuk menyentuh 1110 dan di sini juga ada potensi untuk menyentuh area supply ya, area supply yang di angka 1115 hingga 1155 selama masih mampu bertahan ya, dengan catatan selama masih mampu bertahan di atas 1065 ada potensi pergerakan BFIN ini akan menyentuh area supply ini ya, dengan catatan selama masih mampu bertahan di 1065 pergerakan BFIN masih ada potensi untuk menyentuh area ini ya, terdekatnya tadi di 1115. Menurut saya seperti itu untuk saham BFIN. Oke, selanjutnya yaitu saham HMSP. HMSP hari ini closing di angka, sebentar saya hapus dulu ya coret-coretan saya sebelumnya. Oke. Hari ini closing di angka 1035 yang mengalami penurunan. Saya ingin mengulas analisa teknikal HMSP dari area ini. Ya, dari area ini saham HMSP ini mengalami kenaikan, koreksi, kenaikan, kemudian mengalami koreksi. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin melihat dari menggunakan Fibonacci retracement. Oke, sekarang berada di area Fibonacci terdekatnya yaitu di 0,236 ya, di 0,236 di angka 1040 ya. Dengan catatan menurut saya seperti ini, selama tidak mengalami closing breakdown dari 1015 yaitu di supportnya, masih ada potensi pergerakan HMSP ini bergerak ke Fibonacci retracement 0,382 yaitu di angka kisaran 1070 ya. Dengan catatan selama tidak mengalami closing breakdown dari 1015, masih ada potensi pergerakan HMSP bergerak ke 1070. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya dari stokastik RS-nya juga sudah golden cross, kemudian candlenya juga berada di atas EMA 10 ya,
Tapi masih di bawah EMA 24. Kemungkinan ada potensi untuk bergerak ke 1070, menyentuh atau bisa saja ke 1075 ya, yaitu ke menyentuh EMA dari 90, EMA 90 di garis merahnya. Dari volume hari ini juga masih bagus ya volumenya, dari sejak tanggal 11 November 2021 hingga hari ini tanggal 17 November 2021 belum terjadi volume penjualan yang meningkat di atas rata-rata. Jadi masih ada potensi untuk naik ke 1070 selama tidak mengalami closing breakdown dari 1015. Oke, menurut saya seperti itu untuk saham HMSP. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram saya, silakan bergabung ya. Silakan bergabung. Link grup Telegram saya cantumkan di deskripsi pada video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.